Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Amalia dengan NIM 2250191103 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban tugas sebelum praktikum saya di bab 4 ini, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Baik, di sini lanjut saja untuk soal di TSP bab 4 ini. Untuk soal nomor 1, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian, soal nomor 2 yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian, untuk soal nomor 3, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Farmakope Herbal Indonesia sesuai dengan tabel. Baik, di sini langsung saja mungkin ke soal nomor 1, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku dari simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Baik, sebelum saya memaparkan mengenai jawaban soal nomor 1, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu simplisia. Jadi simplisia di sini adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Kemudian di sini ada beberapa jenis simplisia. Yang pertama itu ada simplisia nabati, kemudian ada simplisia hewani, dan yang ketiga ada simplisia pelikan atau simplisia mineral. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu ekstrak. Jadi ekstrak di sini adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan sedemikian rupa sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Baik, di sini untuk parameternya itu terdapat parameter non-spesifik dan ada parameter spesifik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu parameter spesifiknya. Di sini parameter spesifik itu berfokus pada identitas dan senyawa aktif. Di parameter spesifik ini juga terdapat dua bagian, yaitu yang pertama itu ada identitas dan yang kedua itu ada parameter kandungan senyawa. Kemudian selanjutnya ada parameter non-spesifik, di mana parameter non-spesifik ini berfokus pada kemurnian dan keamanan. Di sini terdapat beberapa bagian juga, ada kadar air, kemudian ada kadar abu total, kemudian ada kadar abu tidak larut asam, kemudian ada bahan organik asing, kemudian ada cemaran mikroba, kemudian ada cemaran logam berat, dan juga ada cemaran aflatoksin. Baik, di sini untuk parameter spesifik, yaitu yang pertama terdapat identitas. Identitas sendiri di sini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada organoleptik atau makroskopik, kemudian ada mikroskopik, dan yang ketiga itu ada reaksi identifikasi atau kandungan kimia. Untuk organoleptik sendiri atau makroskopik ini berupa bentuk, kemudian warna, kemudian bau, dan rasa dari simplisia menggunakan panca indera. Kemudian untuk mikroskopik di sini yaitu melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk melihat fragmen pengenal yang khas dari simplisia tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yaitu reaksi identifikasi atau kandungan kimia, di mana melakukan pengujian kualitatif dengan reaksi warna atau metode kromatografi lapis tipis atau biasa disebut KLT untuk memastikan adanya golongan senyawa atau senyawa penanda tertentu. Kemudian, baik, selanjutnya yaitu parameter spesifik di bagian kandungan senyawa. Di kandungan senyawa di sini dibagi menjadi kadar sari larut air,
kemudian kadar sal larut etanol, dan ada kadar senyawa penanda atau marker atau senyawa aktif. Nah, untuk kadar sari larut air di sini itu untuk mengukur jumlah senyawa dalam simplisia yang dapat larut dalam pelarut air. Ini memberikan gambaran kandungan untuk senyawa polar. Kemudian kadar sari larut etanol itu mengukur jumlah senyawa yang dapat larut dalam pelarut etanol. Di sini memberikan gambaran kandungan senyawa yang kurang polar hingga nonpolar. Kemudian yang selanjutnya itu ada kadar senyawa penanda atau marker atau senyawa aktif, di mana di sini penetapan kadar kuantitatif dari senyawa kimia tertentu yang bertanggung jawab atas khasiat atau yang menjadi penanda spesifik dari simplisia tersebut. Biasanya di sini menggunakan metode seperti KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi dan juga bisa menggunakan spektrofotometri. Baik, untuk selanjutnya itu ada parameter non-spesifik untuk mutu simplisia. Di sini terdapat ada kadar air, kemudian kadar abu total, kemudian ada kadar abu tidak larut asam, dan ada bahan organik asing. Untuk kadar air di sini digunakan untuk menentukan kandungan air di dalam simplisia. Batas maksimal ditetapkan untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan kerusakan senyawa selama penyimpanan. Yang selanjutnya itu ada kadar abu total. Di sini digunakan untuk mengukur sisa zat anorganik setelah simplisia dibakar sempurna untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada kadar abu tidak larut asam. Untuk kadar abu tidak larut asam ini digunakan untuk mengukur sisa abu yang tidak larut dalam asam. Nah, biasanya asam di sini ada HCl yang merupakan indikator adanya kontaminasi pasir atau tanah. Untuk selanjutnya itu ada bahan organik asing. Bahan organik asing di sini untuk menentukan presentasi bagian lain dari tanaman asal atau tanaman lain yang tidak seharusnya ada di dalam simplisia. Kemudian selanjutnya parameter non-spesifik yang selanjutnya itu ada cemaran mikroba dan ada cemaran aflatoksi. Cemaran mikroba di sini terbagi lagi nih menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ALT atau angka lempeng total, kemudian ada angka kapang kamir atau AKK, dan ada uji mikroba patogen. Untuk ALT ini atau angka lempeng total digunakan untuk jumlah total bakteri aerob. Sementara untuk angka kapang kamir atau AKK di sini digunakan untuk jumlah total jamur, yaitu kapang dan kamir. Untuk yang selanjutnya itu ada uji mikroba patogen yang digunakan untuk pemeriksaan keberadaan bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, kemudian ada Salmonella sp atau Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada parameter cemaran logam berat. Cemaran logam berat di sini untuk penetapan kadar logam yang berbahaya seperti ada timbal atau Pb, kemudian ada kadmium atau Cd, kemudian ada raksa atau Hg, dan ada arsen atau As. Nah, selanjutnya itu ada cemaran aflatoksi. Cemaran aflatoksi di sini untuk pemeriksaan adanya aflatoksin atau toksin dari jamur Aspergillus flavus yang bersifat karsinogenik, terutama pada simplisia biji-bijian atau yang rentan berjamur. Selanjutnya di sini ada parameter mutu ekstrak. Di parameter mutu ekstrak ini ada 2 bagian, yaitu ada identitas dan ada parameter kemurnian dan keamanan. Dilanjut, untuk parameter mutu ekstrak di bagian identitas ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pemerian atau organoleptik, kemudian ada pola kromatografi atau profil kromatografi atau fingerprinting, kemudian yang ketiga ada kadar senyawa penanda atau identitas. Untuk pemerian atau organoleptik di sini seperti sama seperti pada tadi simplisia, yaitu dari bentuk ekstrak, kental atau kering, kemudian dari warnanya, kemudian dari bau, dan ada juga dari rasa. Untuk yang kedua yaitu pola kromatografi atau profil kromatografi atau fingerprint. Di sini parameter
yang paling penting untuk identitas ekstrak, yaitu menggunakan metode seperti kromatografi lapis tipis atau KLT, atau menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi untuk mendapatkan sidik jari kimia yang khas dari ekstrak tersebut. Yang ketiga yaitu kadar senyawa penanda atau identitas. Di sini untuk penetapan kadar senyawa tertentu yang menjadi ciri khas dari ekstrak tersebut. Lanjut, untuk parameter mutu ekstrak yaitu di kemurnian dan keamanan. Di kemurnian keamanan ini dibagi lagi yaitu ada kadar air, kemudian ada sisa pelarut, dan yang ketiga itu ada cemaran mikroba. Untuk kadar air di sini yaitu digunakan untuk menjaga stabilitas. Kemudian untuk sisa pelarut, jika menggunakan pelarut organik selain etanol dan air, harus dipastikan sisa pelarut tidak melebihi dari ambang batas amannya. Kemudian selanjutnya itu ada cemaran mikroba. Cemaran mikroba di sini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada ALT, angka lempeng total, ada AKK, angka kapang kamir, dan ada uji bakteri patogen spesifik. Yang untuk angka lempeng total itu seperti yang tadi dijelaskan di Simplicia, yaitu untuk jumlah total bakteri aerob, sama kakak juga untuk menentukan jumlah total jamur kapang dan ragi atau kamir. Kemudian untuk uji bakteri patogen spesifik di sini ada Escherichia coli, ada Salmonella sp, ada Pseudomonas aeruginosa, dan ada Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada parameter mutu ekstrak masih di kemurnian dan keamanan. Terdapat dua bagian lagi di sini, itu ada cemaran logam berat dan cemaran aflatoksin. Untuk cemaran logam berat di sini, batas maksimal kandungan logam berat berbahaya seperti timbal, atau Pb kadmium, atau CD raksa, atau Hg dan arsen, atau AS. Untuk cemaran aflatoksin di sini, ada batas maksimal kandungan aflatoksin atau toksin dari jamur Aspergillus sp yang bersifat karsinogenik. Kemudian untuk selanjutnya, ada parameter mutu dari sediaan obat bahan alam. Di sini parameternya itu ada identitas, kemudian ada kadar atau potensi, ada parameter fisik sesuai dengan bentuk sediaan, dan juga terakhir ada keamanan. Di sini saya akan menjelaskan kembali satu persatu dari parameter mutu sediaan obat bahan alam. Yang pertama itu terdapat identitas. Di sini identitas itu untuk memastikan kandungan zat aktif atau ekstrak yang masih dapat diidentifikasi di dalam produk jadi. Biasanya metodenya itu melalui metode kromatografi. Nah, yang kedua itu parameter kadar atau potensi, di mana penetapan kadar senyawa penanda atau senyawa aktif per satuan dosis, misalnya mg kurkuminoid per kapsul. Ini untuk menjamin dosis yang diterima konsumen konsisten dan sesuai dengan label. Kemudian selanjutnya itu terdapat parameter fisik sesuai dengan bentuk sediaan. Seperti kalau bentuk sediaannya tablet atau kapsul, maka parameternya itu ada keseragaman bobot, di mana untuk memastikan bobot tiap tablet atau kapsul seragam. Kemudian ada keseragaman kandungan, di mana untuk memastikan kandungan zat aktif di tiap tablet atau kapsul seragam. Kemudian yang ketiga ada waktu hancur, digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sediaan untuk hancur dalam medium cair yang berkaitan dengan pelepasan zat aktif di tubuh. Kemudian yang keempat yaitu ada kekerasan dan friabilitas. Di sini parameter ini untuk tablet, yaitu untuk mengukur kekuatan fisik tablet agar tidak mudah pecah selama pengemasan dan selama distribusi. Selanjutnya, untuk parameter fisik ini ada untuk sediaan cair juga, untuk sediaan cair seperti sirup atau cairan obat dalam. Di sini ada parameter pH, digunakan untuk memastikan pH sediaan sesuai rentang yang stabil dan aman. Kemudian yang kedua ada viskositas atau kekentalan, yang dimana untuk mempengaruhi kemudahan saat dituang dan rasa di mulut. Kemudian yang ketiga ada bobot jenis, digunakan untuk memastikan konsistensi produk. Kemudian yang keempat
yaitu ada volume terpindahkan, di mana untuk memastikan volume yang didapat konsumen sesuai dengan apa yang tertera pada label. Selanjutnya itu ada parameter keamanan. Parameter keamanan di sini yang pertama ada batas mikroba dan ada cemaran logam berat. Untuk batas mikroba itu meliputi uji angka lempeng total, angka kapang kami, dan uji bakteri patogen spesifik. Kemudian yang kedua ada cemaran logam berat. Di sini untuk memastikan produk akhir aman dan untuk produk aman dari kontaminasi dan juga dari logam berat. Nah, di sini sudah dipaparkan tadi mengenai beberapa parameter dari simplisia, dari ekstrak, dan dari sediaan obat bahan alam. Di sini terdapat beberapa persamaan mengenai parameternya, namun terdapat juga beberapa perbedaan di setiap parameternya. Lanjut, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Baik, langsung saja untuk metode-metodenya itu terdapat metode kromatografi, kemudian ada metode spektroskopi, kemudian ada metode titrimetri atau volumetri, dan yang terakhir ada metode gravimetri. Di sini saya juga akan menjelaskan, memaparkan satu persatu dari metode analisis kimia ini. Untuk yang pertama, terdapat metode kromatografi. Nah, di sini kromatografi ini merupakan teknik pemisahan campuran senyawa dan merupakan metode utama dalam analisis herbal karena metode kromatografi ini mampu untuk memisahkan komposisi kimia yang kompleks. Untuk metode kromatografi di sini terdapat kromatografi lapis tipis atau KLT. Apa sih KLT tersebut? KLT di sini yaitu metode yang paling sering digunakan untuk identifikasi dan analisis kualitatif yang memiliki tujuan untuk melihat pola kromatogram atau fingerprint khas dari suatu simplisia atau ekstrak dengan membandingkan nilai RF atau faktor retardasi dan warna noda dengan baku pembanding. Kebenaran bahan dapat dipastikan jika KLT juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya pemalsuan atau adanya kontaminasi. Kemudian di sini masih di metode kromatografi, terdapat kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau biasa juga disebut dengan HPLC dan juga ada kromatografi gas atau KG atau GC. Nah, di sini untuk KCKT digunakan untuk mengukur secara akurat jumlah senyawa penanda atau marker atau juga disebut senyawa aktif di dalam simplisia dan ekstrak. Metode ini sangat sensitif, kemudian sangat spesifik dan dapat diandalkan untuk memastikan konsistensi dari kualitas produk. Untuk yang ketiga, di metode kromatografi ini ada kromatografi gas. Di metode ini khusus digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap atau volatil. Di dalam FHI atau Farmakope Herbal Indonesia, kromatografi gas ini sangat penting untuk penetapan kadar sisa pelarut organik seperti etanol, metanol, heksana dalam ekstrak dan untuk menganalisis dan untuk menganalisis kandungan dari minyak atsirinya. Selanjutnya ada metode spektroskopi, di mana metode spektroskopi ini merupakan metode yang memanfaatkan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik untuk analisis kualitatif maupun untuk analisis kuantitatif. Nah, untuk metode spektroskopi di sini terdapat spektrofotometri ultraviolet visible atau biasa disebut UV-Vis yang sering digunakan untuk penetapan kadar total suatu golongan senyawa seperti kadar total flavonoid atau kadar total fenol. Metode ini relatif cepat dan sederhana namun kurang spesifik dibandingkan dengan KCKT yang tadi. Terkadang juga digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang memiliki spektrum serapan UV visible yang khas.
Kemudian selanjutnya ada metode trimetri atau biasa disebut volumetri. Nah, metode trimetri di sini merupakan metode analisis kuantitatif konvensional yang didasarkan pada pengukuran volume larutan reaksi atau titran yang bereaksi setara dengan zat yang dianalisis. Nah, metode trimetri ini terdapat titrasi asam basa yang digunakan untuk penetapan kadar senyawa yang bersifat asam ataupun basa. Contohnya itu pada penetapan kadar alkaloid total. Selanjutnya ada metode gravimetri. Nah, metode gravimetri di sini yaitu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada penimbangan massa. Kemudian metode ini juga fundamental untuk parameter mutu non-spesifiknya. Untuk metode gravimetri ini ada penetapan kadar sari, yaitu terdapat ada yang larut air dan ada juga ada yang larut etanol. Nah, penetapan kadar sari ini untuk mengukur jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi oleh pelarut tertentu. Sampel diekstraksi, kemudian pelarut diuapkan, dan sisa atau sari yang tertinggal ditimbang. Kemudian untuk selanjutnya metode gravimetri itu ada penetapan kadar abu dan ada susut pengeringan. Untuk penetapan kadar abu yaitu sampel dibakar pada suhu sangat tinggi yang diarangkan lalu diabukan di dalam tanur hingga semua komponen organik habis. Sisa organik atau mineral yang tertinggal kemudian ditimbang. Ini digunakan untuk parameter kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Untuk selanjutnya itu ada susut pengeringan. Susut pengeringan di sini yaitu untuk mengukur total massa yang hilang, yang umumnya itu air dan senyawa volatil lainnya saat sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot konstan. Kemudian ada uji kualitatif dengan pereaksi kimia. Jadi selain metode instrumental yang tadi sudah disebutkan, Farmakope Herbal Indonesia juga masih mencantumkan metode-metode analisis kimia kualitatif klasik untuk mengidentifikasi golongan senyawa utama secara cepat. Di sini ada uji alkaloid, kemudian ada uji flavonoid, kemudian ada uji tanin dan polifenol, dan ada uji saponin. Nah, uji alkaloid di sini itu digunakan untuk menggunakan reaksi seperti Mayer, kemudian Bregendorf, atau Buchardat yang akan memberikan endapan spesifik jika terdapat alkaloidnya. Yang kedua ada uji flavonoid yang seringkali menggunakan serbuk magnesium atau Mg dan asam klorida atau HCl pekat yang akan menghasilkan perubahan warna seperti warna merah, jingga, atau kuning. Kemudian ada uji tanin dan polifenol. Untuk uji tanin dan polifenol ini menggunakan reaksi besi 3 atau besi 3 klorida atau FeCl3 yang akan menghasilkan warna biru tua atau hijau kehitaman. Untuk selanjutnya ada uji saponin. Uji saponin di sini yaitu dilakukan dengan mengocok ekstrak di dalam air, kemudian terbentuk busa yang stabil menunjukkan adanya saponin tersebut. Kemudian selanjutnya ke soal nomor 3. Di sini disebutkan kita harus membaca dan buat rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada farmakopi herbal sesuai dengan tabel. Nah, di sini sudah disediakan tabelnya itu mengenai keterangan, kemudian metode pengujiannya, kemudian prinsip pengujian, dan ada parameter kunci yang diamati. Untuk yang pertama itu ada susut pengeringan. Susut pengeringan di sini metode pengujiannya itu termasuk ke metode gravimetri. Nah, dari prinsip pengujiannya itu yaitu penimbangan sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius hingga bobot tetap yang mencerminkan hilangnya semua zat yang menguap atau termasuk air dan senyawa volatil lainnya. Kemudian untuk parameter kunci yang diamati yaitu ada persentase atau persen, kemudian ada kehilangan atau bobot, dan ada terhadap bobot alkohol.
Kemudian selanjutnya di sini itu ada parameter kadar air. Nah, kadar air di sini merupakan metode azeotrop atau destilasi toluena. Nah, prinsip pengujiannya, air diuapkan bersama pelarut toluena, dikondensasikan, dan ditampung dalam tabung berskala untuk ukur volumenya. Untuk parameternya apa? Untuk parameternya itu adalah kadar air yang terstruktur itu dihitung dalam persen V per B. Nah, kadar air selain ada metode azeotrop, terdapat juga metode gravimetrinya. Untuk prinsip pengujiannya yaitu untuk menimbang sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius hingga bobot tetap yang mencerminkan hilangnya semua zat yang menguap, termasuk airnya dan semua senyawa volatil lain. Kemudian parameter kuncinya yaitu presentasi persen kehilangan bobot terhadap bobot awal. Selanjutnya yaitu kadar sari. Kadar sari di sini metode pengujiannya itu ekstraksi dengan pelarut. Prinsip pengujiannya menimbang sisa ekstraks yang diperoleh setelah simplisia disari dengan pelarut tertentu atau air jenuh kloroform atau etanol 95% dan pelarutnya diuapkan hingga bobot tetap. Nah, untuk parameter kuncinya yaitu persentase atau persen bobot sari yang terekstraksi terhadap bobot awal. Selanjutnya itu ada kadar abu total. Di sini kadar abu total memiliki metode pengujian untuk serasi di oven suhu tinggi. Nah, prinsipnya itu pemijaran pemijaran sampel pada suhu tinggi atau tidak lebih dari 600 derajat Celcius dalam tanut hingga seluruh karbon hilang, sisa zat yang anorganik atau abu yang tertinggal kemudian ditimbang. Kemudian untuk parameter kunci yang diamati itu ada persentase atau persen bobot abu terhadap bobot awal sampel. Selanjutnya itu dapat KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, untuk KLT di sini metode pengujiannya ya kromatografi dan untuk prinsip pengujiannya itu pemisahan komponen kimia berdasarkan perbedaan partisi antara fase diam atau disebut biasanya itu penjerap dan ada fase gerak atau disebut eluent dan identifikasinya itu didasarkan pada nilai RF dan penampakan noda yang dibandingkan dengan baku pembanding. Kemudian parameter kuncinya itu dari nilai RF atau faktor retardasi, kemudian dari warna atau bercak atau noda, kemudian pada pengamatan visualnya itu di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer atau setelah penyemprotan pereaksi. Kemudian selanjutnya itu untuk pengujian dalam parameter standarisasi pada Farmakopeia Bank Indonesia ada kadar kandungan minyak atsiri. Di sini metode pengujiannya itu yaitu metode destilasi atau hidrodestilasi. Nah, untuk prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu isolasi. Isolasi minyak atsiri dari simplisia dengan menidihkannya bersama air. Nah, uap air dan minyak atsiri dikondensasikan dan volume minyak yang tidak larut air diukur langsung pada tabung penampung atau pada buret yang berskala. Nah, untuk parameter kuncinya apa? Untuk parameter kuncinya yaitu volume atau mililiter minyak atsiri yang dihasilkan persatuan bobot simplisianya. Kemudian selanjutnya ada kadar flavonoid. Di sini metode pengujiannya itu spektrofotometri UV visible. Untuk prinsip pengujiannya, pembentukan senyawa kompleks berwarna kuning antara gugus hidroksil dan keton pada flavonoid dengan reaksi AlCl3. Intensitas warna yang terbentuk diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dan dibandingkan dengan kurva kalibrasi pada baku pembanding.
Untuk parameter kunci yang diamatinya itu nilai eh, absorpsi, nilai absorbansi, kemudian digunakan untuk menghitung persentase atau persen kadar flavonoid total setara dengan pembanding. Baik, mungkin cukup sekian mengenai pemaparan jawaban dari tugas sebelum praktikum bab 4 mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi dari yang berbasis bahan alam. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.